Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang tansah kula hormati, yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Bapak Mayor Mas beserta Ibu, seluruh pengurus harian PPM EDH dan seluruh pengurus harian PPM wilayah dan seluruh cabangnya, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tidak lain adalah untuk cinta kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan juga yang mengikuti secara online digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Insyaallah. Masa pandemi yang paling banyak. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita senantiasa bisa istiqomah. Kita ramaikan masjid ini sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah termasuk salah satunya karena kecintaan beliau terhadap masjid membangun rumah di samping masjid. Mudah-mudahan kita semuanya didekatkan oleh Allah dan mudah-mudahan meramaikan masjid ini, dan insya Allah kita akan sama-sama nanti dikumpulkan di yaumul qiyamah di masjid yang kita cintai yang ada di sini, insya Allah. Peringatan Maulid Nabi tidak lepas dari sejarah, ajaran, dan juga akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari Ibrahim alaihissalam. Itu artinya bapak, rahim itu artinya umat. Beliau bersama istrinya Sarah atau Sarai tinggal di Urqilda. Urqilda itu 70 km dari Baghdad. Kerajaannya namanya Babilonia, rajanya namanya Namrud. Nabi Ibrahim hijrah ke barat menemui sungai, yaitu sungai Urdun. Menyeberang antara sungai Urdun sampai ke Ardul Ginana tanpa ada bantuan apa-apa, tanpa ada jembatan, tanpa ada tali dan lain sebagainya. Dia selamat sebagai penyeberang, namanya Ibrani, Hebrew bahasanya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ada di Palestina. Lalu kemudian beliau berdua belum dianugerahi oleh Allah putra, lalu beliau menikah lagi dengan Siti
Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, cespleng dikaruniai anak namanya Ismail. Yisma itu artinya mendengar, il itu Allah. Biasa kalau sudah antara tua dan muda pasti ada masalah. Lalu akhirnya datang perintah Allah supaya Siti Hajar beserta putranya Ismail ini agar dipindahkan ke selatan, yaitu ke Ardun ghairu dhi zar'in inda baitikal muharram, di tebing yang di situ tidak ada, di lembah yang di situ tidak ada kehidupan dan tanaman-tanaman. Setelah Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail dan istrinya Hajar berada di tebing tersebut, lalu kemudian datang perintah Allah kemudian agar kembali lagi ke utara, yaitu ke Palestina. Putra yang kecil itu dengan istrinya ditinggalkan di wadi yang namanya Bakkah itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, dan alhamdulillah di Palestina kemudian dia mendapatkan putra bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12, anak pertama Yahuda, anak ke-11 namanya Yusuf, anak ke-12 namanya Binyamin. Lalu kemudian Siti Hajar beserta putranya Ismail, lalu terjadilah peristiwa di mana Allah memberikan mukjizat, yaitu berupa Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam, yang kejadiannya diabadikan dalam ritual haji dan ritual umroh kita, yaitu melakukan sa'i. Lalu kemudian mereka hidup berdua bersama Zamzam itu, lalu kemudian ada kehidupan. Setelah ada kehidupan, maka pertama-tama kali yang melihat kehidupan itu adalah burung, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Lalu mereka minta izin, lalu terus kemudian membuat komunitas, dan lalu kemudian Nabi Ismail, singkat cerita, menikah dengan salah satu keturunan suku Jurhum. Dari anak cucu yang keenam yang sangat terkenal dari Nabiullah Ismail alaihissalam, yang terkenal ada dua. Satu namanya Adnan, satu namanya Qahtan. Adnan itu perawakannya tinggi besar, putih. Karena Nabi Ibrahim kan dari Irak sana, perawakannya gede, putih. Dan satu lagi Qahtan. Qahtan itu hitam, kecil. Kebanyakan orang-orang seperti Arab Sunan Ampel di daerah Ampel, kecil, hitam itu salah satu keturunan dari Qahtan. Nah, singkat cerita, dari keturunan-keturunan ini sampai keturunan ke-10, kemudian di situ lahir Fihr. Fihr itu adalah seorang konglomerat yang kemudian terkenal karena di zaman itu adalah tidak ada sistem moneter, jadi adanya adalah uang cash, uang receh. Receh itu bahasa Arabnya adalah qirs, maka kemudian dia dikenal dengan Quraisy, ditasgirkan sebut dari qirs menjadi Quraisy, dan itulah asal mula dari bangsa Quraisy. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Miladiah atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan pertama-tama kali orang yang memperingati atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah pamannya sendiri yang akhirnya nanti akan menjadi penentangnya beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ketika mendengar
anak keponakannya ini lahir, yang memberikan berita itu kemudian dibebaskan dari budak. Lalu kemudian karena jasa beliau senang terhadap kelahiran Rasulullah Muhammad SAW ini, dalam sebuah kisah diceritakan Abu Lahab itu menerima keringanan siksaan selama dia berada di dalam alam barzakh, dan insya Allah nanti mungkin di yaumul qiyamah insya Allah. Buah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, orang yang kita kenal, beliau adalah orang yang serba terbaik akhlaknya, terberat ujiannya, terkuat ibadahnya, dan menjadi semua yang paling utama. Karena apa? Karena ada 3 inti daripada kesuksesan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ucapannya adalah perbuatannya. Apa yang dia ucapkan, itulah yang dia perbuat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang pertama kali melakukan wajib sebelum orang itu melaksanakan kewajiban. Ana awal wajibin agama wajibin. Saya adalah orang yang melaksanakan perintah pertama kali sebelum perintah ini saya perintahkan kepada seluruh umat saya. Kadang-kadang kita ada sering sekali yang namanya dusta di antara kita. Ada dusta di antara kita, antara perbuatan dengan ucapan kita sangat berbeda. Dan kalau mau sukses, maka tirulah Rasulullah Muhammad SAW. Ucapannya adalah perbuatannya. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi jarang sekali orang yang bisa dicontoh atau dibuat contoh. Memberi contoh gampang sekali, tapi bisa dicontoh, itulah yang menjadi teladan Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak. Kesuksesan dakwah Rasulullah adalah karena akhlak Rasulullah itu sendiri. Akhlak Rasulullah itu apa? Sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Dia adalah akhlaknya Al-Quran. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Memperbaiki keburukan dengan akhlak karimah. Karena akhlak inilah kemudian Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Dan akhlak prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Ya, mengajak dan bukan mengejek. Memberikan motivasi kepada siapa saja yang mengatakan, yang meminta nasihat, mereka dimanapun tempatnya, Rasulullah selalu siaga untuk memberikan nasihat kepada siapa saja yang membutuhkannya. Apapun yang dia laksanakan, sebelum dia perintahkan kepada orang lain, dia melaksanakan pertama kali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah kepada putri beliau, tasaddaq ya Fatimah, imani ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Hei Fatimah, beramallah, bersedekahlah, bahwa aku nanti ayah Muhammad la ughni anki minallahi syai'a, tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada Anda kecuali amal yang telah Anda lakukan selama Anda berada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih ada di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita supaya apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berada di dunia ini adalah untuk membuat cerita kenangan yang terbaik selama ada di dunia.
yang paling baik dalam kehidupannya ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat. Masjid ini adalah satu saksi di mana tempat inilah kita tempat untuk melaksanakan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama thalabul ilmi, yang kedua silaturahmi, yang ketiga menelurkan, menerbitkan, mengkaderkan seluruh kader-kader seperti anak-anak ini tadi. Terus terang dengan adanya anak-anak ini kita menjadi termotivasi, kita menjadi bangga, menjadi gembira, dan ini salah satu permintaan kita kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencabut nyawa kita, tolong ditunda dulu sebelum memberikan ilmu kita kepada kader-kader yang akan meneruskan perjuangan kita di negeri yang sangat jauh dari negeri Islam. Dan alhamdulillah di tempat ini kita dapat lebih banyak lagi berkreatif untuk mengembangkan, mengajarkan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Anda memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah keumatan. Karena tanggung jawab kita itu ketika kita masih ada di dunia. Insya Allah semoga dengan adanya semangat dari kawan-kawan, khususnya hari ini adalah pengurus PPMI, mudah-mudahan dengan semangat itu dapat menginspirasi kita semuanya untuk supaya kita istiqomah dalam mengembangkan seluruh kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami untuk kepentingan umat Islam di negeri berada ini, insyaallah. Kemudian yang kedua, selain akhlak Rasulullah Muhammad SAW, kesuksesannya di dalam melaksanakan perintah Allah, beliau adalah adil. Nabi Muhammad orang yang sangat adil. Karena keadilannya itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali ucapan-ucapan yang sifatnya adalah menyanjung dan sifatnya adalah memberikan motivasi kepada seluruh umat yang contoh yang ada di dalam Rasulullah Muhammad SAW. Itu kira-kira Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti daripada peringatan kita terhadap Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada paling pernah di dunia ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita menjadi umat beliau, dan semoga dengan seluruh amalan-amalan selama ini yang masih kira-kira kurang baik, kita menjadi akan lebih baik kalau kita dekatkan diri kita dalam perkumpulan di masjid ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.